Clean masuk ke jajaran elit untuk marksman di Gold Lane. Jajaran elit. Pak Bolong, Bener. pembawa. Apa? Ini kan bot lane-nya Clean. Ya. Junglernya Esme apa Yuzong? Nah, itu. Nah lo, Puyeng kan. iya kan? Jungler bisa SP dong. Jungler bisa Esme, Iya. bisa Yuzong juga. Ya kayak aku bingung. Kalau kayak gini nih modelannya. Atau jadi mid lane Pak, jungler yang terakhir. Iya, SP nongol. bisa ke mid lane juga. Karena Oh, mati oke. Matildanya jadi roamer. Oke, gila, banyak banget plot twist ya. Banyak banget plot Jadi- twistnya. And always will Oke, be. ada Iya, Yin, No what? matter what. Berani Wow. bersama Ruby. Wow. Yang Wey. baru kita bahas tadi. Yang baru kita bahas. Ya, Yin tangkap Esmeralda, Yin tangkap Yuzong. Agak merugikan kalau memang dia lagi under equip. Yep. Bisa terjadi, bisa menang. Bisa. Asal equipnya di atas. Wah. Dan ternyata nongol Pak. Ya, Ini tadi seperti kukira dari Bigeton Alpha yang pakai Yin. ternyata. Ternyata dari Alter Ego. Waduh. Tadi KYY kalau nggak salah ngambil siapa ya? Aku kayaknya hafal Edit. kata-katanya. Wah, Bukan. kenapa ada 2 Matildas? Bentar, aku tadi dengar suara siapa ya? Oke, berarti inilah deretan hero yang udah diambil oleh kedua tim. Bigetron Alpha versus Alter Ego. Seperti apa lagi hasilnya? 2-0 atau 1 sama? Kalian boleh spam langsung di kolom komen. 2-0 untuk Alter Ego kah? 1 sama untuk Bigetron Alpha kah? Boleh banjirin langsung kolom komen kita. Amon. Yes. Amon ternyata Amon. menjadi pilihan yang terakhir ya bagi Bigetron Alpha kali ini. Dan segera kita menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan game kedua, match kedua FPL season yang ke-9. Oke. Dan Land of Dawn pun sudah siap untuk menyambut kehadiran dari tiap-tiap hero yang akan berlaga. Udil, Dev Coach ada di area mid, sementara Patrick di bawah akan berhadapan langsung dengan Matt yang menggunakan Yuzong. Di area yang berbeda ada pergerakan dari Esmeralda. Iya. Esme support ya Om. Ya, nah, sorry. ini masih tetap dengan dua fighter tapi battle. Iya. Marksman-nya bermain sebagai mid laner. Yap. Clean support yang akan berada memberikan damage tentunya di area tengahnya. Tapi lihat, Boy sepertinya cukup aman di sana. Walaupun KYY sudah mengetahui pergerakan dari Dev Coach. Lagi-lagi ya, ada sebuah manuver lagi Om Awa ya. Ada Clean yang berada di area mid, sementara Dev Coach-nya dengan menggunakan Ruby. Siap untuk masuk ke dalam area dari Pit Turtle, namun battle-nya udah mulai memberikan damage yang menyakitkan dari Quick Draw yang dia milikin. Udah mulai berasa masuk ke dalam tubuh Udil, Void Blast dikeluarkan, belum ada Void Crystal terlihat sejauh ini dan benar aja baru langsung keluar. Yes. Dan Pai kali ini sepertinya udah menjaga zonanya, nggak mau terlalu berlebihan juga. Menarik mendekat Emon, Om Wawa. Dengan Emon yang menjadi jungler kali ini. Ya, masih oke sih. Karena kalau dibawa dengan Maitan bisa hilang dia. Iya, Iya kan? Dan masih, iya benar. Dan satu Fighter lagi- sama Assassin sulit ya Om ya. sulit banget. Harus benar-benar instant blast dari Yin ini kena. Baru bisa hitnya masuk semuanya. Oke. Dan Max pun udah mulai bergerak ke bagian atas. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Pai? Di area mid ada 3 player yang berjalan bersamaan. Boy pun balik lagi ingin masuk ke dalam area dari defense yang mereka milikin. Siap untuk melakukan farmingan. Tapi ada Amon tepat berada di depan dari Boy seperti udah mendengar suara tersebut. Mencoba untuk kabur lari ke bagian belakang. Tapi Pai seorang diri masih ada di bagian atas dikejar oleh 2 orang sekaligus. Pai-nya memancing-mancing dengan ada emot barat di atas kepalanya. Barat bagus Barat kalau kata Pai. Bahkan turtle yang berikutnya, turtle yang pertama sudah mulai dipok aja oleh anak-anak Bigetron Alpha. Tapi lihat dari Udil membuka satu reward manipulation, coba ke battle dalam ancaman, diajak ke dalam dunianya. My turn kali ini dari Boy menumbangkan battle. What a play. Wow, battle. Sedikit lagi, selangkah lagi, bisa selamat. Bahkan tadi Guiding Wind udah memanggil ke arah dirinya. Namun dengan adanya pergerakan dan juga komunikasi yang sangat baik, ditangkaplah sudah battle-nya. Dan kapan lagi nonton MPL Season 9 di bioskop? Beli tiketnya sekarang, ada QR code-nya, kalian tinggal scan aja. Dan selamat menikmati nonton MPL di Cinepolis. Yoi, back to the game kali ini. Alter Ego Esport, Pai depan sana. Langsung coba untuk mundur hadiah ketika dari Soriso. Pingin mengeluarkan satu Falling Star Moon-nya, tapi masih bisa digocek begitu saja. Dan bahkan kali ini Bigetron Alpha masih coba-coba untuk cicil-cicil ke turtle-nya. Dan sambil menunggu ada peperangan yang terjadi, di reset untuk kesekian kalinya. Yap, nih Dev Coach masih level 3, sementara itu ada pergerakan dari Udil yang sangat-sangat dekat dan terus-terusan mereka bersama.
belum berpisah dari tadi loh Om Wawa. Iya, ini mereka harus berkumpul juga karena memang target dari Celiboy pasti nyari yang udah half HP. Nih tapi Max-nya sendiri ketahuan lagi posisinya, udah kelihatan lagi dari Dagger yang udah dikeluarkan sementara untuk Devcourt-nya Donald Walking. Namun dengan adanya pergerakan yang begitu baik dari seorang Celiboy, namun untuk sekarang dengan ada Turtle yang diamankan berarti mereka udah meningkatkan lagi tingkat kepedeannya. Ada Maiten yang dilakukan, siapa yang akan langsung dibawa karena sekarang pertempurannya ada Clean yang mencoba untuk memberikan damage balasan di tempat yang berbeda. Ada Matinda yang menjadi korban namun gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah botol yang sedikit lagi happy tersisa, menembakkan langsung dengan quick draw, masih bisa selamat dan bahkan Pai yang hampir saja tertangkap. Penculikan yang dilakukan oleh Celiboy hampir membuahkan hasil. Sayang, battle kali ini nggak bisa ditumbangkan untuk kali kedua. Pertarungan yang benar-benar kali ini berbeda dengan game yang pertama, lebih agresif dari kedua tim. Yes. Ya, karena dari Alter Ego mereka butuh untuk dapetin peluang ya. Ya, ini peluang-peluangnya juga udah ada ya Mawa ya. Peluang-peluangnya udah mulai terlihat dan ya udah. Ini yang berbeda dari game yang pertama. Yes. Sementara itu masih tenang dulu sebelum ada yang badai. Teman-teman dari Alter Ego Esports, dari Bigatron Alpha juga masih mencoba untuk melakukan formasi yang ideal. Karena ini dari Bigatron Alpha mereka juga udah kehilangan 2 poin. Bahkan dari segi goldnya mereka udah kalah 2000. Tentu bukan hal yang baik. Ya, apalagi memang yang berhadapan dengan Yin di early di sini bisa banget dipegang oleh Yin. Selama itemnya dia jadi duluan dan ini Bigatron Alpha belum bisa memberikan extra pressure karena dari Alter Ego Esports dan bahkan Celiboy udah punya War Axe. Berarti bahwa dia bisa membawa 1 kali ini tanpa ragu sih karena damage-nya udah masuk dengan cukup besar. Max belum jadi item. Oke. Max-nya masih belum punya apa-apa, baru spot penetrasi yang dia bawa Om ya. Tapi Celiboy mencoba untuk maju ke bagian depan di mana tadi ada reward manipulation Udilnya membuat perimeter tidak berhasil untuk mendapatkan. Bahkan sekarang ada Feeder of Heaven yang diambil oleh Max. Ya. Celiboy juga langsung pakai dengan emblem 1 high and dry. Dia benar-benar udah siap banget untuk Maiter 1 lawan 1 tentunya. Ketika ada lawan yang terculik, dia bakal siap banget untuk mempanisnya. Di sisi lain, dengan kehilangan gold yang cukup banyak, bahkan dari Max yang tadi baru jadi Feather of Heaven, tentunya ini harus kejar untuk bisa dapetin item-item yang jahat nantinya. Di area atas kali ini, Pai terus dimombardir begitu saja. Max Sorizo coba untuk mencicil-cicil tapi sepertinya udahan karena target berikutnya bukan untuk kill tapi untuk objektif ke arah Turtle. Karena Turtle-nya sekarang kereset, berarti mereka coba lihat temponya Pelan lagi. turun lagi. Betul. Temponya langsung drop lagi. Devcourt hanya melihat dari kejauhan KYY dengan Matildanya masuk ke dalam area dari Turtle tersebut. Tapi numpang lewat doang ataupun membawa Turtle pergi jauh lalu nantinya di reset. Dan itu pun akan memakan waktu hingga mereka bisa melakukan hal yang lain. Oke, Fight Crystal udah digunakan menjaga perimeter juga. Tapi Pai terus masuk ke arah depan. KYY masih bisa mundur juga. Udil dan juga Devcourt siap sedia, barangkali akan ada Hammer Vendek dan itu akan menyebabkan perang besar di area Turtle Pit. Oke, tapi Nino coba lihat dengan adanya Blade of Despair yang dia milikin Om, akan semakin free lagi tapi di tempatnya berbeda dengan kekuatan yang begitu besar. Celiboy mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah pergerakan dari Matt, tapi Matt-nya berubah dengan Black Dragon Form yang dia milikin. Selamat sudah, bahkan Turtle-nya kali ini berhasil diamankan, tapi Uzong-nya pun berhasil langsung dihilangkan juga dengan kekuatan dari Nino. Patrick's-nya mengamuk. Wah, Nino ini bagus banget backupnya ya. Ketika dari Celiboy bisa nangkep, langsung dia tuker ke arah point kill setelah Turtle diamankan oleh Bigatron Alpha. Sementara udah ada informasi tentang nggak adanya Black Dragon Form. So, ini area belakang terutama untuk Ayah Udil bakal leluasa mungkin untuk bisa melakukan reward manipulation nanti. Om, ini tadi dengan 1 Turtle, tapi dibalaskan dengan 1 turret, 1 point kill. Udah pasti jelas untung yang dapetin 1 turret. Oke. Ya, karena ya itu tadi, turret gak bakal bisa respawn, Turtle masih bisa respawn. Dan area defensif mereka semakin kecil lagi. Di area bottom lane mereka harus menahan mundur agak sedikit ke belakang. Udilnya di tengah seorang diri, layaknya sebuah tembok beton, gak bisa dilewatin. Iya, karena backup dari teman-temannya juga kuat banget. Di tengah ada Ruby, di sisi kanan juga ada Pai dengan Uranusnya. Ini tentunya ada bodyguard Udil yang siap banget kalau misalnya nanti ada Matt dengan menggunakan 1 Black Dragon Form-nya bakal bisa dipanis ataupun dengan ada Sorizo. Nih, buset. Itu kalau kena asam lambung naik bisa jadi. Aduh, tapi udah ada Black Dragon Form kayak ini dari atas. Matt coba untuk dapetin Nino dan juga di F-Code. Kalahkan Nino
masih bisa mundur ke belakang, tapi lihat ya kamera yang di bawah. Battle dipanis begitu saja oleh Jelly Boy dan Mereka Boy. Sementara Alter Ego Esport, Defcos, Udil dan Nino masih bisa mundur lagi dan lagi. Jelly Boy melakukan adegan penculikan dan akhirnya KYY dipanis begitu saja. Ditumbuk perutnya di saat masuk ke dalam rumputan, namun coba lihat Horizo-nya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, berusaha untuk bisa mempertahankan satu otot turret di area mid, tapi nggak bisa. Bahkan sekarang Max-nya masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah orange buff, gagal sudah. Orange buff-nya berhasil diambil oleh Udil. Wow, oke. Udil? Itu Wow. kerugian banget untuk Bigetron Alpha, apalagi bukan Yin, bukan Retribution yang dapetin. Oke. Void Blast sama Void Crystal tadi. Oke. Adalah hal yang sangat-sangat baik sekali dilakukan again and again. Dengan segudang pengalaman, pede banget Pak. Nggak ada Waduh. backupan dan sekarang dibawa lagi Biternya. Langsung ditumbuk-tumbuk, mulai berubah dengan Black Dragon Form berputar-putar di bagian atas. Sambil nge-buying time dan sekarang sudah kembali lagi menuju ke alam di mana Lane of Down. Akankah mereka bertarung karena udah ada Devka di bagian belakang. Langsung aja Donor Walking-nya, Offended-nya dikeluarkan. Hilang sudah untuk kali ini dari pergerakan Mei. Tapi Nino masih bisa bebas di bagian belakang dan juga memberikan damage dengan satu dibiru passion. Hilang. Sudah. El Nino, El Momento. Nino benar-benar luar biasa banget dengan 3 poin kali diamankan. Benar-benar dimanjakan oleh anak-anak Alter Ego Esport karena mereka tahu dia adalah jaminan late game. Dia harus tajir, dia harus diberikan objektif. Dan kali ini Lord yang pertama sudah diamankan oleh Alter Ego Esport. Wow, semakin tertekan lagi Om Wawa untuk Bigetron Alpha. Bahkan dari Pai sendiri belum ada damage yang bisa menembus ke arah tubuhnya. Oke, dan kita lihat untuk item build-nya, damage-nya dari Sally Boy udah punya Hunter Strike juga. Bisa mengarah ke Melvic Roar setelah ini, apalagi dia punya High End Ray ya, 7% tambahan damage. Itu sangat-sangat berarti banget. Dan bahkan Battle bisa menjadi salah satu kuncian kalau sampai terculik lagi. Bahkan ya, dari sisi Sally Boy, dia berani untuk menculik Simat. Yap, Matt, tebel Matt. banget kan itu Om ya. Tebel tapi bisa keluar namun dipanis. Waduh, Devcourse-nya tertangkap basah karena masuk ke dalam rumput yang salah. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang itu tidak berbahaya. Iya, rumput ganas akhirnya membuat Devcos pun akhirnya tumbang. Tapi dari Bigetron Alpha kali ini udah mulai di zoning habis-habisan. Reward manipulation dari Udil membuat dari Max Battle pun harus mundur satu persatu. Dan satu inner turret diamankan oleh Alter Ego. Masih coba untuk melakukan hal yang lebih karena Lord sudah berlari ke arah bawah. Tentunya Alter Ego akan jor-joran. Black Dragon Form kali ini ke arah belakang. Pai mencoba untuk mendefense anak-anaknya. Tapi Pet kali ini terkena damage yang luar biasa sekali. Nih, ini untuk pemain dari Alter Ego agak perlahan tapi pasti ya. Satu inner turret hancur, satu lagi base turret sedang diusahakan untuk bisa dihilangkan. Tapi Nino-nya udah mulai bisa menghancurkan satu base turretnya. Dan di bawah udah tidak ada pertahanan lagi untuk Bigetron Alpha. Wah. Menit 11 udah terjadi penghancuran seperti ini Om Wawa. Yes, dan ini bisa jadi kendali ya untuk Alter Ego Esport. Mereka nge-zone out Bigetron Alpha dan setelah itu mereka bisa mendapatkan objektif yang lain lagi, yaitu loh. Oke. Nih, Lordnya masih 70 detik, inner turret di atas hancur, dan bahkan mereka sekarang berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu base turret yang ada di area top lane-nya. Pai-nya masih berputar-putar seorang diri, mencoba untuk memancing siapapun agar bisa mengeluarkan damage ke arah tubuhnya. Tapi Pai mulai masuk lagi, Black Dragon Bomb langsung dikeluarkan. Matt-nya akan landing di mana, sementara Horizo-nya dengan satu Valistarmu dia lompat, dan juga untuk kali ini Matt-nya ada di bagian belakang, tapi dia pergi dari atas bukan udah langsung di bawah juga ke alam yang berbeda. Kayaknya baru pergi ke arah mana, masih bisa bertahan tapi dikejar oleh Pai dan hilang sudah. Masih ada 3 player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Akankah menjadi one strike push untuk Alter Ego Esport? Oke, minionnya sudah mulai dihilangkan oleh Bigetron Alpha. Sayang sekali. 2 member mereka pun harus hilang. Tapi Nino begitu perkasanya untuk menghancurkan satu base turret. 3 member Alter Ego Esport maju ke arah depan. Menunggu sampai datangnya minion. Apakah ini akan menjadi end bagi Bigetron Alpha? Ini sulit banget di mana ada Pai ataupun pergerakan yang dimiliki oleh Devcourse. Ini akan sangat sulit sekali dan menjadi sebuah backupan yang baik untuk El Nino. Karena udah ada Esmeralda yang langsung dihancurkan. Bahkan KYY-nya tidak bisa menahan badan reward manipulation dan terbuka dengan begitu bebasnya. Base-nya dimiliki oleh Bigetron Alpha. Akankah menjadi 2-0 dan partner aja 2-0 tanpa balas Alter Ego Esports. Alter Ego comeback, naik ke peringkat yang lebih baik, keluar dari zona merah. Setelah kemenangan 2-0 yang luar biasa ini, mereka sudah bisa bernafas lega setidaknya. Yes, ingat season yang kemarin yang memutuskan win streak Alter Ego adalah Bigetron Alpha. Kali ini loss streaknya putus di tangan Bigetron Alpha. Wah,
Wah, plot twist lah. Plot twist. Ya, Oke, nenek. ya, tapi ya ini kehadiran Amon ya untuk perdana juga di MPL di season 9 tadi tidak terlalu membuahkan hasil yang manis juga. Karena memang Yin-nya di sini ngedrive gamenya di early tadi terlalu cepat buat dapetin item. Kalau dia lagi under